Gue lagi di CNB nih guys. Ini merupakan salah satu coffee shop yang berada di Solo ya. Salah satu coffee shop terbesar di Solo, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan merupakan salah satu coffee shop yang terhits bagi anak-anak Solo. Sebenarnya banyak orang yang tahu tentang coffee shop ini. Cuman nggak banyak orang yang tahu tentang dinamikanya seperti apa yang ada di coffee shop ini. Banyak bisnis coffee shop yang tumbang di era corona bahkan. Tapi CNB bisa survive di sini. Terus kemudian juga banyak coffee shop juga yang akhirnya sukses karena mereka mengintegrasikan semua konsepnya. Nah, CNB ini merupakan salah satu coffee shop yang berhasil mengintegrasikan antara ide, sistem manajemen, dan produk sehingga ini menjadi coffee shop yang bisa bertahan lama dan long last. Pengen tahu ceritanya lebih lengkap dan pengen tahu sosok di balik CNB? Let's check this video. Balik lagi di konten podcast Mahasiswa Project bersama kolaborasi dengan GCI Solo, Junior Chamber Internasional. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang dunia perkopian gitu kan. Nah, udah hadir di sini teman kita gitu kan, sahabat kita nih dari GCI Solo, member GCI Solo juga, dan VP Bisnis Internasional ya kok ya? Iya. Nah, Ko Sony Suharsono. Wah, mantep nih. Ownernya CNB. Siapa sih yang gak kenal CNB ya gitu kan. Banyak banget. Mesti anak Solo pasti kalau nongkrong. Kalau gak pernah ke CNB berarti kalian bukan anak Solo gitu kan. Jadi hampir semua orang Solo itu pasti tahu CNB gitu kan. Dan CNB ini memang coffee shop yang memang udah lama banget dari tahun 2016. Nah mungkin kita akan ngulik story-nya ya kok ya nanti ya. Kira-kira zaman dulu kenapa sih kepikiran untuk buka coffee shop gitu kan. Oke, mungkin dimulai di tahun 2016 ya. 2016 saya bersama dua teman saya yang kebetulan suka pergi ke Jakarta. Kita suka ke coffee shop di Jakarta. Dan di waktu tahun 2016 itu belum banyak coffee shop di Solo. Iya, mungkin Cold and Brew itu adalah coffee shop nomor 2 yang ada di Solo. Oke. Ya. Di mana kita mau membawa coffee shop ini adalah dengan kopi yang proper. Mungkin banyak coffee shop tetapi mereka tidak menggunakan mesin yang proper. Betul. Mereka tidak memikirkan konsep yang proper. Iya benar sih. Kita mau membawa suatu brand, create suatu brand di mana menggunakan mesin yang proper, interior yang proper, dan pelayanan yang proper gitu. Oke, siap-siap. Jadi kayak 2016 itu sebenarnya aku masih ingat banget kok. Jadi kayak awal mulanya di dunia perkopian ya. Iya. Jadi aku juga coffeeholic sebenarnya. Cuman di 2012 ada satu coffee shop di WMS juga dulu. Kecil tapi ya gak proper juga. Dan 2016 itu memang awal mulanya banyak coffee shop mulai muncul nih. Nah kayak CNB ini menarik banget sih, satu-satu coffee shop pada awal-awal itu. Terus kemudian dia udah berani main ke mesin ya. Investasi ke mesin kayak gitu kan. Investasi mesin. Ini kok berani banget tuh. Awal-awalnya gimana tuh kok? Ya kita punya suatu konsep, kita mau jadi the best ya. Mungkin kita nggak mau jadi sesuatu yang tanggung-tanggung. Baik mesin, baik konsep interiornya. Mungkin di outlet pertama kita menggunakan full panel. Kita menggunakan mesin dengan merek dari luar negeri. Dan kita menggunakan acuan Starbucks pada waktu itu. Oh, acuan Starbucks. Berarti awalnya dari Starbucks ya? Mesti terinspirasi dari Starbucks juga. Betul, gitu ya? Starbucks dan Tanah Merah ya, yang lagi nge-boom di Jakarta. Oh, berarti ada beberapa inspirasi coffee shop yang memang kayak menjadi patron lah ya, kayak di Jakarta ini udah muncul nih kayak gitu. Tapi memang zaman dulu sih masih ini ya, mainnya single origin kayak gitu ya? Iya, kita single origin, kita juga main non-coffee beberapa. Kita juga main signature kita cold brew, makanya nama kita tuh Cold and Brew karena kita berasal dari suatu teknik cold brew yang itu menjadi signature kita. Oke, mungkin ada gak sih kok behind story dari CNB gitu kan? Orang kebanyakan taunya kan CNB ini kan ya udah gede gitu kan, tapi kan untuk menjadi gede kan biasanya kan pasti ada hal-hal khusus kan, misalkan kayak pernah jatuh atau pernah gimana kayak gitu tuh ada gak kira-kira? Ada dong pasti. Wah, ngeri. Gak ada bisnis yang begitu buka langsung sukses. Iya makanya saya kan. mungkin rasa hampir semua bisnis mengalami up and down ya. Kita juga mengalami hal itu. Di 2016 ketika kita buka pertama awalnya oke. Setelah itu beberapa bulan omset terus turun,
bahkan kita mungkin sempat rugi sih di Cold Brew. Sampai berapa tuh kok? Maksudnya kerugian terparah itu? Tidak terlalu parah sih sebetulnya, karena memang Cold Brew ini mengusung konsep biaya kita juga tidak terlalu besar. Ya, tapi sempat rugi beberapa bulan. Oke. Ya. Tetapi ketika kita rugi, saya bersama partner saya, kebetulan kita bertiga, kita memutuskan untuk ekspansi. Bukan menutup bisnis, tapi kita memutuskan untuk ekspansi. Malah ekspansi ya? Iya. Agak gokil sih pilihannya ini. Iya, ya kan pilihan cuma dua. Iya, tutup di dalam atau hidup expand. ini kita mau give up atau kita mau berjuang. Iya. Kita memilih yang berjuang. Oke, siap. Nah, kita di 2017 mungkin atau 16 akhir saya lupa, kita ekspansi 1 ruko lagi, di mana kita memberikan suatu fasilitas kepada customer kita. Apa tuh? Kita tahu kopi ini jodohnya rokok pada waktu itu. Iya bener sih, kalau ngopi tanpa rokok itu rasanya kayak gimana gitu ya. Iya, rokok sama tanpa kopi juga rasanya gimana. Iya gitu betul. Nah, makanya kita bikin satu ruangan di sebelah tempat kita, di mana kita menawarkan suatu fasilitas orang bisa ngopi, bisa ngerokok, dingin lagi. Wah, asik banget tuh. Pada waktu itu belum ada tuh di Solo. Belum ada. Kita full AC, rokok dan kopi. Oh, ini mungkin salah satu pionir juga ya untuk tempat-tempat kayak gitu ya. Iya, dan mantap sih. sekarang di semua Cold Brew kita pasti ada smoking AC. Asik. Salah satu signature kita seperti itu. Asik sih itu. Jadi vibes-nya ngopi tetap dapat ya. Betul. Dan clean gitu kan, tetap ber-AC gitu kan, clean banget, enak sih itu. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kita expand dan kita coba untuk educate market lebih lagi. Nah, kebetulan sekali kita dapat momen dari Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mengenalkan kopi susu yang terkenal di Jakarta. Nah, setelah Pak Jokowi mengenalkan kopi susu, kita juga keluarkan suatu produk namanya Dilema. Waduh, mantap nih. Apa tuh kok Dilema tuh? Dilema itu banyak orang salah mengartikan bingung atau galau. Tapi dilema sendiri sebetulnya ada kepanjangannya. Apa tuh? Dingin lebih mantul. Iya. Mantap banget. Ya, makanya dingin lebih mantul. Kita hampir semua dingin. Nah, asik banget nih. Kita bikin Dilema, kebetulan bisa diterima oleh market. Oke. Menarik ini. Di mana Dilema ini jadi salah satu signature kita. Bertahun-tahun dari tahun 2017 mungkin ya. Tidak berubah sampai sekarang. Wih gila sih. Gila. Biasanya kan kopi susu tuh berubah-berubah, banyak varian gitu. Ini tetap signature tetap ini kita ya? Tetap Dilema. Wah asik tapi banget kita tambah beberapa varian aja. Ada yang tambah pandan, kita tambah karamel, kita tambah apa itu aja. Oke. Terus tadi untuk fase grow up-nya gimana kok? Nah, setelah kita tambah fasilitas itu, kebetulan banyak orang yang suka, banyak mulai orang mengenal Cold Brew, dan ditambah kita mendapat suatu momen ya mungkin ya di Solo ini ketika orang mulai menganggap kopi sebagai lifestyle. Oh iya bener juga. Ya, mungkin pada waktu dulu wedangan atau angkringan itu lifestyle. Iya lifestyle betul. Tapi by the time ketika gaya hidup itu dipengaruhi oleh digitalisasi, banyak orang melihat kopi cantik di Jakarta atau di kota-kota besar, mereka mulai apa sih kopi itu? Sih enaknya kopi itu? Nah, mereka mulai coba dan mereka mulai tertarik dan addicted. Nah, salah satu sifat kopi ini adalah addiction. Iya betul. Ya. Nagih ya. Kalau nggak ngopi nggak hidup lah. Gitu kan. Nggak live banget lah. Iya. Jadi ngantuk lah, capek lah. Betul. Di sana kita yang melihat bisnis kopi ini suatu hal yang sangat prospek. Iya betul. Apalagi kita lihat di luar negeri, bisnis kopi ini nggak mati. Starbucks, let's say kita mau Starbucks, udah ratusan tahun mungkin, udah hampir 80 tahun ya. Kita lihat bukannya mereka berkurang, tetapi nambah. Ditambah, saya sempat riset juga konsumsi kopi di Indonesia itu sangat kecil. Mungkin masih 10-15% dibanding konsumsi di Eropa. Gila ya. Ya, jadi potensi market upside untuk industri kopi sendiri menurut kita masih sangat besar. Berarti masih bisa di-expand ya sebenarnya. Masih bisa expand. Gila sih, menarik banget sih ini. Ya.
Terus apa namanya itu CNB sendiri kemudian melakukan langkah apa kok untuk dalam membaca situasi seperti itu? Kita jujur di awal itu tidak menganggap Koten Brew sebagai bisnis awalnya di 2016. Tapi melihat segala potensi, demand, dan respon market yang ada, kita mulai 2019 kita expand ya. Kita ada buka cabang baru di Jalan Wahidin. Oh, Jalan Wahidin, Ya. iya. Jalan Wahidin Setelah itu Solo. kena pandemi kita nih. Iya, habis itu langsung kehajar nih. Kehajar pandemi Aduh. Berarti waktu kena pandemi itu baru 2 cabang? 2 cabang. Seram. Itu gimana tuh kok waktu kena pandemi kok kemarin kok? Di awal memang cukup berat ya. Tetapi kita punya satu komitmen, boleh dilihat ke belakang selama 2 tahun atau 3 tahun ini banyak coffee shop tutup. Iya bener tuh. Kita komitmen tidak pernah tutup. Even pada waktu Delta, di mana PPKM berat ya, orang Wah nggak itu boleh dine in, parah banget sih. kita tetap buka. Kita nggak pernah tutup Koten Brew. Dan ternyata Koten Brew ini tetap diminati oleh orang. Nah, seperti di cabang-cabang kita yang ada pada waktu itu, kita buka seperti normal dengan PPKM, dengan pembatasan-pembatasan, tetapi kita masih bisa survive dan hari ini kita punya lebih banyak cabang. Oke, total berapa cabang sekarang kok? Sekarang kita ada 9 cabang. 9 cabang ya? Di mana Tapi aja? kita juga lagi ada beberapa project on. Oh ada project juga? Betul. Kedepannya mau dikembangin lagi ya? Pasti dong. Oke, mantep banget. 9 cabang itu di Solo ada 3? Solo ada ada 5, sorry. Ada 5. lima. Jogja? Jogja ada 2. Oh Jogja ada. Sisanya di? Ada Semarang sama Klaten. Oh Semarang sama Klaten. Iya. Wah, gokil nih. Bulan ini ada buka 1 nih Di mana kok? di Semarang. Di Semarang? Semarang buka 1. Tambah lagi di Semarang nih. Tambah lagi. Gila, Kita punya target mungkin di setiap kota besar ya. 3 sampai 5 lah ya. 3 sampai 5 ya? Iya. Gokil sih ini menarik banget sih expand-nya. Nah balik lagi ya kayak apa namanya tuh pilihan kenapa sih waktu pandemi akhirnya malah expand nggak kemudian kayak wah kosek lah gitu kan, ini kan lagi pandemi, ini malah kayak CNB ini kayak kesannya malah wih pandemi malah di expand nih segede-gedenya gitu kan. Sebetulnya kita tuh expand di pada waktu pandemi ini juga menurut kita agak beresiko sebetulnya. Tetapi kita cukup pede dengan produk yang ada, kita pede dengan fasilitas yang kita punya, di mana kita mau ketika orang tidak berani, kita sudah siap. Jadi ketika pandemi ini over atau selesai, kita sudah lebih 1-2 langkah dibanding orang lain. Iya benar juga sih. Banyak sih yang bilang kayak gitu ya kemarin ya. Ketika pandemi lebih baik malah digas gitu kan. Betul. Kalau nggak suntik mati sekalian gitu kan. Iya. Karena kalau udah nggak kuat. Kita jadi selalu pilih kedua ini. Iya pasti pilih yang kedua nih. Tetap expand gitu kan ya. Tetap expand. Menarik sih ini menarik. Kita Tapi pandemi buka 7 outlet ya. wih malah buka 7. Iya. Pada waktu pandemi. Itu waktu pandemi pas gitu wah buka 7. Buka 7 kita. Gila sih. Kirain cuma buka 2 atau 3 gitu langsung ekspansi 7. Iya. Gokil. Sebenarnya apa sih yang membedakan ya kayak antara CNB dengan coffee shop lain? Mungkin secara brandingnya atau secara ininya gitu kan, diferensiasi produknya atau apanya kayak gitu yang membedakan apa ya kayak? Kalau kita yang jelas adalah kita selalu serius dengan produk kita. Mungkin kita memberikan produk baik dari material, bahan maupun peralatan, kita mau cari yang terbaik lah. Kita nggak pernah bilang kita yang paling murah sebetulnya. Tetapi kita memberikan fasilitas produk kita mau yang terbaik. Sebagai contoh, hampir di semua outlet kita pasti ada meeting room. Kita ada musola. Nggak banyak, tidak semua coffee shop punya musola. Tetapi kita harus, setiap coffee shop kita harus punya musola, kita punya meeting room, kita punya smoking room, wifi kita bisa dikatakan kita sampai 100 Mbps atau berapa saya lupa. Total banget ya, Kita proper banget ya. Internet harus di angka seperti itu. Produk kita pakai kopi yang premium, baik susu, baik powder, kita semua premium semua. Gak ada yang kita kurang-kurang ini buat ngejar HPP. Kita lebih baik jual lebih mahal, tapi kita kasih yang terbaik ya. Terbaik, gitu. Berarti ini terintegrasi banget ya antara konsepnya gitu kan. Tapi kalau inspirasi konsep dari CNB ini punya karakteristik gak sih? Kita, kira-kira ya karakteristik kita sebetulnya tempat nongkrong ya, tempat
tempat nongkrong ditambah tempat kerja mungkin, meeting point. Meeting point ya. Itu market paling besar kita sebetulnya. Oke. Kita tempat Cold & Brew itu pasti tempat yang paling strategis. Kita cari yang tempat strategis di mana orang bisa ngopi, bisa nongkrong, bisa meeting, bisa dealing, dan bisa menelurkan ide-ide mereka di Cold & Brew. Nah, kita punya name tag itu adalah House of Ideas. House of Ideas. Di mana kita berharap di Cold & Brew ini banyak ide-ide baru keluar, lahir. Di mana banyak mungkin orang-orang profesional atau pebisnis itu dealing tempat kita, banyak ide-ide baru yang tercetus di Cold & Brew. Makanya kita punya name tag itu adalah House of Ideas. Nah, ini nih, mungkin bisa dilihat itu. Oh ini ya, betul. Kita punya name tag seperti itu. Yes. Jadi ada story-nya. Kenapa kita memilih ya? House of Ideas itu adalah seperti itu. Gila. Sampai kepikiran dalam banget ya untuk brandingnya ya. Kita punya name tag seperti itu. Satu lagi, visi besar yang diusung CNB ini selain apa House of Ideas ini kira-kira apa? Kita pingin sih suatu saat ada Cold & Brew ini bisa go nasional ya. Kita sementara memang banyak di wilayah Jawa Tengah. Tetapi mungkin di dalam waktu dekat kita akan ke beberapa kota di luar Jawa Tengah. Nah, salah satu mimpi kita di mana Cold & Brew ini menjadi suatu brand dari kota Solo ini yang bisa menjadi go nasional. Wah, asik juga ya. Dan kita juga nggak mau hanya go nasional aja sih. Kita pengen suatu brand yang bisa sustain. Betul. Nggak banyak brand yang bisa sustain seperti Starbucks. Iya benar. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, KFC, McDonald's gitu kan. Iya, Kita nggak mau jadi brand yang hanya sesaat. Gampangannya ya udah tren habis-habis gitu kan. Oh iya benar. Nah, kita mau jadi suatu brand yang bisa eksis baik mungkin kondisi baik, kondisi jelek, baik di kota kita sendiri maupun di nasional. Makanya kita juga tidak terlalu terburu-buru untuk expand. Kita juga mematangkan tim manajemen Cold & Brew sendiri, kita mematangkan SDM yang ada, kita mematangkan konsep yang ada supaya kita pengen ketika Cold & Brew ini bisa di launching di nasional itu bisa sustain. Iya betul. Gak cuma numpang lewat lah bahasanya. Iya, soalnya kadang-kadang banyak banget kan coffee shop nih lahir nih baru tiba-tiba beberapa bulan tutup. Ya, banyak banget kan apalagi di Solo kan ya. Iya. Jadi antara buka tutup gila. Iya. Apalagi habis pandemi nih kok ya banyak banget ya kayaknya ya. Seminggu bisa dua loh. Buka dua tutup dua. Buka dua tutup dua. Banyak sekali itu. Di Solo tuh ya kejadian ya. Gila sih, ngeri sih. Tapi emang ngeri banget sih kayak apalagi di kampusku ya di UMS ya. Iya. Itu wah gila banget sih itu. Kayak misalkan hampir setiap ya jarak 10 meter ya udah ada coffee shop di sana tuh sekarang. Betul. Ngeri banget. Perkembangannya emang agak gila sih untuk coffee shop ya. Nah, untuk mengatasi persaingan ini kok kira-kira gimana nih kok? Ada ini enggak apa strategi khusus dari CNB enggak? Kalau kita secara brand Cold & Brew ya kita tetap bikin brand kita brand image kita build terus dengan kolaborasi baik dengan influencer atau sosial figure. Kita juga banyak kolaborasi dengan online, kita kolaborasi dengan perbankan dan banyak hal gitu. Tetapi secara internal kita juga mau memastikan kita nggak mau compete dengan kopi yang jual murah ya sebetulnya. Iya. Karena kita target market kita nggak di sana. Oh iya nggak di sana kan emang target market kita mau memberikan service. Kita mau memberikan suatu nilai lebih. Mungkin kalau terbiasa di kota besar ada co-working space ya. Nah, kita mirip co-working space sebetulnya. Di mana orang datang ke sini bisa kerja seharian. Nggak usah bayar. Cuma beli sesuatu dari beli kopi, beli makanan, nggak usah mereka ada minimum charge-nya. Karena kita nggak bisa compete dengan kopi yang mungkin 10.000, 15.000, kita memang nggak bisa. Oke. Betul banget sih itu. Jadi kayak emang kalau sekarang lebih terintegrasi kayaknya ya. Jadi kayak konsepnya seperti apa, brandingnya seperti apa, ya marketnya seperti apa. Betul. Gitu kan. Jadi banyak yang tumbang pun karena mungkin nggak nganalisis itu juga ya kayaknya ya. Tapi yang ini agak ke bisnis dikit gue ya. Jadi kayak aku lihat nih kan perkembangan CNB ini kan kayak progresif banget ya. Apalagi di tahun 2022 ini kan cepet banget gitu kayaknya kan naiknya. Nah apa namanya tuh
spill dikit dong kok, kayak misalkan ini gimana kok bisa ekspansi cepat kayak gini kan? Pola-polanya ini seperti apa sih kayak gitu? Kalau di Content Brew kita ekspansi dengan sistem kerjasama. Kerjasama. Partner, ya. Kita tidak mungkin semua kita build sendiri, bangun sendiri, kerjakan sendiri semua enggak. Tetapi kita membuka suatu sistem kemitraan dengan partner dengan sistem franchise. Di mana manajemen terpusat tapi harusan. Jadi semua operasional dilakukan oleh manajemen Content Brew. Oh gitu. Betul. Karena memang tim manajemen Content Brew juga istilahnya kayak nge-build itu ya. Jadi takutnya kalau misalkan nggak include sama manajemen itu repot nanti ya. Bisa kemana-mana nanti, branding berpengaruh juga. Dan market juga nanti akan terpengaruh juga kayak gitu kan. Menu juga nggak bisa di set up, itu kan repot kan malah ya. Betul. Iya bener sih, salah satu untuk menjaga quality lah ya. Menjaga quality dan sustainability ya. Iya, sustainability juga kan. Soalnya kan kalau misalkan di franchise kan nanti takutnya beda semua SOP-nya kan, kayak gitu kan. Nah, ya bener-bener juga sih, ini bagus banget sih. Terus selain itu ada lagi kok kira-kira kok untuk expand coffee shop kayak gini-gini gitu. Kita tetap punya target cukup banyak ya. Content Brew kita pengen banyak di kota-kota, di setiap kota lah. Oke. Ini kita juga ada beberapa program. Project di beberapa kota di dekat Solo, ada yang di Semarang, ada di Salatiga, kita juga ada di Sragen, Tawangmangu, bahkan di luar pulau juga ada. Tetapi kita konsepnya semua adalah manajemen under Content Brew. Oh iya. Kita pengen sustainability dan brand image ini tetap kita bisa jaga. Ya itu sih yang ini sih yang nggak dimiliki oleh banyak ini ya, banyak banyak brand owner ya. Kadang-kadang kan brand owner kan cuma ngincer kayak ya udahlah yang penting cuan gitu kan, tapi kan iya kan banyak kan kok kayak gitu kan, franchise fee yang penting kan dapat fee gitu kan, harus franchise, tapi kemudian habis itu ambruk gitu kan, nggak jalan dan sebagainya. Tapi kalau CNV kayaknya lebih ngejaga itu sih, kayaknya lebih harus benar-benar konsisten di sana sih kayaknya. Kalau kita mau cari cuan aja, kita mungkin hari ini udah bisa 30 outlet mungkin ya, karena banyak sekali tempat yang kita tolak. Gitu? Banyak sekali tempat yang kita tolak. Salah satu yang kita benar-benar harus perhatikan di Content Brew itu adalah location. Banyak pebisnis terkemuka mengatakan yang paling penting itu location. Kalau tempatnya tidak proper, kita pasti tolak. Walaupun itu franchise. Karena kita nggak mau Content Brew ini dibuka setahun tutup. Nggak mau. Oke. Walaupun mereka punya uang, mereka punya lokasi yang kita mungkin tidak cocok, ya kita tolak. Mereka mau bayar franchise full, tetap kita tolak. Karena buat kita paling penting itu location sih. Iya benar-benar harus ada ininya juga ya. Kriteria-kriterianya juga ya berarti ya. Ada kriteria luas tanah, luas bangunan, lokasinya harus di mana. Mungkin tidak spesifik di jalan apa enggak, tapi harus di main road, dekat dengan kampus, dekat dengan perkantoran, dekat dengan jalan main road juga. Oke. Nilai investasi tebus berapa kok kalau misalkan ini kok? Macem-macem ya? Macem-macem. Yang jelas nggak murah sih. Nggak murah ya? Murah. Yang pasti itulah ya. Untuk segede ini dan tadi juga sempat spill juga kan, maksudnya dalam 1 tahun, belum sempat setahun ya, ada outlet yang udah ini ya, ada yang udah BEP ya. Ada yang kan kena pandemi 10 bulan BEP kita. Wih. Kena pandemi kita 10 bulan BEP. Kena pandemi loh ini BEP 10 bulan. Kita BEP. Wadaw. Ngeri sih itu, ngeri banget sih. Karena memang kuat kali ya. Maksudnya kayak aku juga masih nyari why-nya gitu kan. Kalau menurut Ko Sony apa ya kira-kira ya? Maksudnya why-nya kenapa bisa kayak gitu kan? Mungkin buat saya semua menjadi satu ya, bukan suatu kebetulan. Kita dapat momen juga. Terus kita juga bisa menangkap kebutuhan dari masyarakat. Terus ketika itu kopi menjadi suatu lifestyle, belum banyak pesaing, ya. Jadi semua jadi satu. Nah, di mana itu kita dapat momennya sehingga Content Brew bisa bertumbuh dengan baik. Iya benar banget sih. Dan yang jelas satu hal sih, kita nggak boleh main-main. Buat saya ya pribadi di bisnis, kita mau bikin suatu bisnis, apalagi F&B. Bersentuhan langsung dengan customer. Iya benar. Kita nggak boleh main-main. Sebagai contoh, mungkin di Content Brew, setiap seragam Content Brew barista itu pasti sama.
Oh gitu. Ya bukan brandnya sama, tapi pasti ada standarnya. Iya, ada Baik SOP-nya lah ya. apron, baju, celana, sepatu, itu hal yang kecil itu pun kita harus Detail ya. pikirkan, detailkan. Sampai ke servis cara ngomongnya gitu ya. Servis. Bahkan kita berani mencoba pada waktu itu self service di Solo. Pada waktu kita mau coba self service itu juga suatu suatu percobaan yang cukup beresiko. Nah, orang Solo disuruh ngambil sendiri apa mau gitu kan. Iya. Ya, tapi kita coba. Tetapi orang Solo hebat-hebat loh. Mau ya. Iya sih. Kalau kita pesen di Asik sih Fontainebleu nggak ada yang dianterin. Iya itu Ambil gila sendiri. sih. Bayar dulu, ambil sendiri pokoknya. Iya. Dan itu ini banget ya, kayak meminimalisir cost banget ya. Minimal cost. Iya kan? Iya. Akhirnya jadi minim banget kan pengeluarannya kan. Iya. Harusnya ada waiters yang nganterin dan sebagainya. Iya. Akhirnya terpotong di sana. Jadi lebih profitable lah istilahnya. Iya. Keren. Dan itu banyak di-copy oleh coffee shop yang lain. Betul. Apalagi di area-area kampus dan sebagainya itu Ya. banyak banget yang akhirnya mereka copy sistem kayak gini. Karena juga ngelihat juga kan kok ya, maksudnya kayak high cost-nya kan kebanyakan kan di sana kan. Harusnya ini bisa dipangkas nih gitu. Ya. Akhirnya dengan sistem kayak gini malah lebih oke nih, lebih jalan oke. gitu. Dan orang merasa lebih cool aja. Kalau buat saya ya, orang yang beli pun juga lebih cool gitu loh. Maksudnya kita ambil sendiri. Lebih anak muda lah. Iya bener banget ya. Generation apa ini? C ya sekarang. Z. Ya, generation Z banget. Z generation. Ya. Ya asik banget sih. Tapi ini harapannya mungkin ke CNB sendiri ya, kayak misalkan ini kan udah di Solo udah oke banget lah. Iya. Nah harapannya ke depan untuk CNB ini pengen seperti apa kira-kira? Kalau kita pengennya go nasional lah ya. Go nasional ya? Dan Tetap di sana ya? ya tetap di sana sih untuk sementara. Oke. Tapi kita juga tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada. Oh. Maksudnya ya kita harus tetap memberikan terbaik lah dimanapun kita ada. Mau di kota A, kota B, kota C ya kita harus pegang itu semua. Gokil sih ini. Gokil. Ini ekspansinya cukup lumayan ngeri juga sih nanti CNB nih. Lumayan. Mantap. Ini thank you banget buat Ko Sony ya. Nah ini dari teman-teman kita di GCI juga. Ko Sony ini VP bisnis ya Ko ya. Ya. Semoga makin sukses untuk CNB ya ke depannya. Supaya ekspansinya juga luar biasa juga gitu kan. Dan tim manajemennya makin oke gitu kan. Thank you very much buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen ya. Sama juga satu lagi ya teman-teman, jangan lupa follow akun GCI Solo ya. Nah ada di sini nih nanti ditampilin sama editor kita Bro Jody. Thank you. Dadah.